Kuadi yang sudah bawa-bawa rombongannya ini. Berapa orang Kuadi malam ini? Sorry, kemarin tuh ada 3 Sudah yang sampai saya cek rumah nih dulu ya, di sebentar. rumah ini ya, backgroundnya. Sudah. Langsung landing, langsung mulai buka Zoom. Shalom juga buat AI-AI senior kita semua. Adik-adik AI kuat. Siapa lagi? Aiswan. Ada member-member baru yang saya belum kenal. Welcome home. Selamat datang. Thank you meluangkan waktunya untuk belajar sama-sama malam hari ini ya. Tema malam hari ini judulnya My Fam, saudara ya, My Family. Jadi saya 1 bulan yang lalu sudah dapatkan tema ini, tapi saya was-was mau bikin CT, saudara ya, karena bulan ini kan temanya mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya ngomong sama Ko Adi juga beberapa minggu yang lalu waktu kita meeting, kok rasanya tema yang sama ya, sering ya bawakan ini ya, kayak populer gitu ya. Tapi oh puji Tuhan minggu kemarin gembala kita bawakan juga. Jadi puji Tuhan. Berarti Roh Kudusnya mau kita belajar untuk bertumbuh sama-sama diperkuat di area rumah tangga ya, keluarga. Puji Tuhan bisa kumpul lagi rame-rame kayak gini. Ini CT pertama saya sebetulnya loh di 2022. Jadi doakan nanti CT berikutnya kita bisa ketemu onsite ya, mungkin di BCM atau di mana. Yang penting saya berdoa ini CT terakhir yang apa? Yang online ya, saudara. Saya rindu kita berjumpa secara fisik gitu ya. Jadi bisa menyembah sama-sama, terus berdoa sama-sama. Pasti pasti berbeda ya. Doakan nanti mungkin sebelum Natal mungkin ya. Kalau kondisinya semakin baik, nanti kita akan ketemu secara onsite ya. Menyambung khotbah terakhir Livia beberapa minggu lalu yang bercerita, beberapa saudara mendengar tapi mungkin beberapa yang belum karena waktu juga, menceritakan Abram waktu itu masih diutus Tuhan untuk meninggalkan kota kelahirannya, Padan Haran itu, disuruh Tuhan ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan, tapi belum dikasih tahu waktu itu ya. Singkat cerita berjalan ke tanah Negeb, jadi daerah Kanaan situ. Nah, apa yang Abram lakukan waktu Tuhan kasih perintah untuk pergi, untuk berjalan, menggenapi rencana Tuhan, eh, Abram mengajak Sarai, saudara ya, mengajak Sarai istrinya berjalan sama-sama menggenapi rencana Tuhan. Nah, itu yang menjadi inspirasi malam hari ini. CT malam hari ini kita mau sepakati bersama menjadi start bersama, saudara. Garis start ya, kita mau sebut ini sebagai garis start malam hari ini. Sama-sama kita mau bergandeng tangan, sama seperti Abraham menggandeng Sarai, Abraham menggandeng Sarah, kita juga mau menggandeng pasangan kita masing-masing. Jadi kemarin sempat saudara pasti sudah di woro-woro sama CGL masing-masing, sama coach masing-masing untuk ayo kita berdoa yuk buat yang masih layarnya ini masih seorang diri, ya kan, ber-CG seorang diri selama ini, uh, pasangan saudara belum belum mau bergabung, belum mau komitmen, belum mau dimuridkan, digembalakan di CG, itu nanti saya rencanakan dalam 6 bulan ke depan, saudara ya, 6 bulan ya. Jadi kita sepakat mau kerja sama-sama, para coach CGL kita mau kerja sama-sama, kita mau sebutkan nama setiap kita selesai CG, kita mau bawa doa syafaat masing-masing CG untuk mendoakan nama-nama tersebut, saudara ya. Kita mau, oke, suara saya ya, kurang keras ya. Oke, oke, ya, 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 mungkin saya makan malamnya kurang sebentar, atau saya yang grogi karena sebelah saya ini baru. Nanti kalau kameranya sudah saya geser, saudara akan mengerti kenapa kok saya grogi gitu ya. Nah,
Bukan grogi karena membawakan firman, saudara, tapi grogi dengan orang di samping saya. Ya, kembali ke tema. Eh, 6 bulan ke depan kita akan sama-sama berdoa untuk pasangan-pasangan di CG yang masih belum berkomitmen, masih belum ber-CG, bahkan mungkin belum beribadah atau apa. Kita berdoa sama-sama, setiap nama boleh waktu doa atmosfer atau selesai CG ya. Jadi kita percaya malam hari ini kalau kalau saya dapatkan ini, Koadi juga dapatkan ini, bahkan Gembala sudah meneguhkan kemarin di acara hari Minggu seri khotbah tentang keluarga. Saya kok percaya Roh Kudus itu mau bikin transformasi di keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, amin semua. Kita mau masuk dalam poin-poinnya. Jadi ini akan jadi proyek bersama. Kita mau pikul beban ini rame-rame. Pikul dalam doa, pikul dalam puasa, ya kan? Sampai 6 bulan ke depan, biarlah keluarga kita bersinar seperti fajar. Nah, ini judulnya. Oke. Nah, ini yang bikin PPT, sorry ya, saudara. Yang bikin PPT ini si Warren, saudara ya. Karena temanya My Fam, keluargaku, jadi saya libatkan si Warren kali ini untuk membuat PPT ini. Ayatnya di 2 Samuel 23 ayat 4 sampai 5 saya bacakan. Ini ayat favorit saya. Saya dapatkan ini dari mama waktu saya mau menikah 16 tahun lalu, saudara ya. 2 Samuel 23 ayat 4 sampai 5. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia Tuhan yang menumbuhkannya. Amin. Jadi ayat ini yang saya bawa dari 16 tahun lalu sampai hari ini. Saya percaya biar keluarga saya, keluarga saudara juga semua yang di CG malam hari ini itu menjadi terang seperti fajar. Fajar pagi hari yang tidak berawan, ya kan? Dipenuhi dengan perjanjian Tuhan yang kekal, teratur dan terjamin, ya kan? Menjadi keluarga yang memasuki tanah perjanjian Tuhan, saudara, ya. Bukan bukan menjadi keluarga yang berputar-putar di padang gurun sampai akhirnya binasa, ya. Jadi menjadi keluarga yang boleh diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Tidak berputar-putar lagi, ya. Jadi nanti ada tentang poin-poin tentang berputar-putar di tengah-tengah, menjadi keluarga yang betul-betul masuk tanah perjanjian itu, saudara. Ya, jadi ada 5 poin malam hari ini. Ada yang saya bawakan nanti tentang suami istri. Ada poin-poin juga karena judulnya My Family, juga poin-poin tentang parenting. Jadi persis melengkapi khotbah Pastor Philip hari Minggu kemarin, ada tentang pasangan, ada tentang anak juga, tapi mertua kayaknya tidak dibahas malam hari ini. Nanti seri berikutnya ya, seri berikutnya ya. Oke, poin pertama. Oke, saudara siap? Nah, kalau saudara siap, ini slide-nya. Oke. Nah, karena yang bikin Warren jadi munculnya gini, saudara ya. Jadi saudara pasti terhibur. Ah, poin pertama saya kasih judul ambil di rak bawah. Ya, ada di Roma 12 ayat 16. Oh, Livia bacakan ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, ada kata-kata perkara-perkara yang tinggi, ya kan? Arahkanlah ke hal-hal yang biasa. Jadi saya kasih, kenapa kok saya tulis ambil di rak bawah? Saya membayangkan begini, saudara ya. Waktu ini seperti seorang anak yang menanyakan sesuatu kepada mamanya. Contoh,
"Ma, itu meses di mana? Meses coklat," gitu ya. Terus mamanya pasti teriak gini, kasih tahu posisinya, "Itu ambil di rak bawah," kayak gitu ya. Jadi pasti seorang mama menaruh barang-barang yang dibutuhkan oleh anaknya itu tidak terlalu tinggi, saudara ya. Nangkep ya, saudara ya. Jadi bukan ditaruh di tempat yang terlalu tinggi sehingga seorang anak itu sulit untuk menggapainya. Jadi kenapa kok saya tulis ambil di rak bawah? Saya dapatkan pewahyuan tentang hubungan suami istri, saudara. Hubungan suami istri. Saya belajar begini, ada berkat besar yang terselubung, yang selama ini itu kita sangka sangat sulit untuk digapai, ya kan? Karena tempatnya terlalu tinggi. Jadi bicara tentang hubungan suami istri, kadang kita itu berpikir, oh saya ini tidak pernah ikut seminar keluarga, ya kan? Saya itu tidak pernah baca buku tentang keluarga, family, relationship, gitu-gitu ya. Hal-hal yang kita rasa itu sulit gitu loh ya. Itu harus kita pelajari, itu harus kita mungkin ikut retreat keluarga semacam itu ya. Mungkin ikut seminar keluarga yang sering diadakan. Hal-hal yang butuh waktu, butuh apa ya, usaha lebih berat untuk belajar. Nah, padahal Tuhan itu tempatkan rahasia hubungan suami istri itu di rak bawah, saudara. Apa yang saya maksud dengan rak bawah itu berarti kita itu membutuhkan posisi jongkok untuk menggapai, untuk mengambilnya. Benar ya saudara ya? Bayangkan saudara mengambil sesuatu, kalau posisinya di bawah, pasti saudara harus merendahkan diri, jongkok posisinya, ambil, gitu ya. Nah, kita membutuhkan kerendahan hati, saudara, untuk meraih ini. Kita butuhkan kerendahan hati kepada pasangan untuk ambil, ya kan? Bukan hal-hal yang tinggi yang harus kita raih seperti mungkin ya tadi baca buku, ikut seminar, ikut training-training gitu ya, training komunikasi macam-macam. Tapi hal-hal yang butuh kita merendahkan diri, merendahkan hati, kita ambil. Sesimpel kata-kata maafkan aku contohnya, ya kan? Yang Tuhan sembunyikan di rak bawah itu bukan hal-hal yang heboh, tapi simpel seperti kata-kata maafkan aku, ya kan? Aku yang bersalah, gitu ya. Itu yang Tuhan taruh di rak bawah. Waktu saudara berpikir bahwa apa breakthrough yang Tuhan sediakan untuk keluargaku, kenapa kok sulit sekali? Padahal Tuhan tempatkan itu di rak paling bawah. Mengambilnya saudara harus merendahkan hati, berkata, aku menyesal, contohnya. Ya kan? Aku yang bersalah. Atau mungkin sebagai suami pernah bersalah, kita perlu ngomong, aku berjanji mau berubah. Itu sesuatu rahasia ilahi yang Tuhan taruh di rak bawah, saudara. Ya, apalagi yang ditaruh Tuhan di rak bawah? Ada pengakuan. Iya, ternyata kamu yang benar. Nah, ini sulit ya. Bagi suami pasti sulit mengakui iya, you are right gitu ya. Berarti I'm wrong gitu ya. Jadi banyak hal saudara yang bisa saudara raih yang merupakan terobosan, merupakan berkat ilahi buat hubungan saudara di keluarga. Ada lagi, ini yang saya catat di sini. Oke, biar aku saja. Nah, saudara boleh catat kata-kata ini ya. Tadi maafkan aku menyesal, aku berjanji mau berubah. Tapi tulus tuh saudara ya, jangan dicatat tapi ya saya berdoa lah biar semua yang mendengar firman malam hari ini itu menjadi pelaku semua ya. Tidak ada yang cuma dengar, catat tapi tidak dilakukan. Perlu dipraktekkan ya. Pertama-tama mungkin rasanya gimana gitu ya, gengsi atau apa, tapi memang posisinya di bawah. Jadi saudara harus ambil posisi rendah gitu ya, rendah hati. Oke, biar aku saja. Itu kalimat yang saya juga catat di sini. Ada satu ada satu kesaksian yang
waktu saya tulis ini saya dapatkan juga. Jadi mulai Februari mama saya itu diangkat sebagai CGL, saudara ya, diangkat sebagai CGL, dan kesulitan mama saya sebagai CGL di usia senja, mama saya tahun ini 67. Jadi seorang CGL di usia 67 itu kesulitannya pasti dengan ini gadget, saudara ya. Nggak bisa nyalakan Zoom, nggak bisa buka Zoom gitu ya. Zoom itu gimana caranya? Nggak punya laptop, pakai handphone gitu ya. Singkat cerita, dari Februari sampai April itu pakai WhatsApp video call, saudara ya. Jadi rame pakai WA itu 8 orang anggota CG-nya. Nah, bisa nambah lagi karena memang kapasitasnya 8 bilangnya gitu. Saya nggak pernah nyoba sih. Saudara pernah nyoba pakai WA video call itu nggak tahu maksimal berapa, tapi bilangnya 8 gitu ya. Jadi berbulan-bulan pakai WA. Terus mau nyoba pakai Zoom, saudara. Dan kendala di keluarga saya buka sedikit lah. Mama papa saya itu juga masih apa ya, bergumul di area komunikasi hubungan sama, saudara ya. Jadi papa nggak mau bantu untuk area ini. Jadi bilangnya saya nggak ngerti juga, papa nggak ngerti. Papa ya Pak, dibukaan orang kok, tinggal nyeklik gitu ya. Singkat cerita Tuhan kasih kata-kata ini, biar aku saja gitu ya. Jadi saya langsung ambil inisiatif, oke, tak carikan mah. Saya kontak Evander Van, ada beli akun Zoom di mana gitu ya, yang berbayar. Ya yang kita pakai malam hari ini, saudara ya. Saya kontak, saya langsung atur untuk pembayaran macam-macam, saya ajari semua, saya aturkan. Jadi tiap Selasa sudah saya setting untuk nyala, mama bisa ber-CG. Nah, sesuatu yang simpel yang saya lakukan, yang saya putuskan, oke, karena saya anak paling tua, biar saya saja gitu ya. Nah, pikir repot yang lain, sudah tidak perlu berdebat, tidak perlu percakapan yang terlalu panjang, kenapa papa tidak bantu, kenapa ini, kenapa itu. Saudara mungkin juga di posisi yang sama, kenapa ini, kenapa itu, kenapa harus aku gitu ya. Tapi dengan hal yang simpel ini saya ambil sesuatu di rak bawah. Oke, biar saya saja gitu ya. Singkat cerita, Tuhan ganjar inisiatif saya dengan banyak kebaikan, saudara ya, banyak kebaikan. Saya tidak cerita berkat-berkat materi, tapi banyak sesuatu dibukakan waktu saya lakukan perkara-perkara kayak gini. Jadi, saudara boleh nanti periksa rak bawah saudara, ada apa di sana? Apa yang mungkin selama ini saudara tidak lihat, saudara cuma lihat di atas, ini perkara yang sulit, suamiku ini sulit, istriku ini sulit. Coba deh periksa di rak bawah sekarang, saudara boleh catat ada apa yang sudah Tuhan samarkan di sana, cuman dengan kata-kata simpel. Saudara perlu merendahkan hati, saudara perlu berkata dengan pasangan, iya, aku yang salah gitu ya. Bisa bisa saudara mulai cari. Efesus 5 ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kunci jawaban pergumulan kita itu sebetulnya saling merendahkan hati satu dengan yang lain, suami dengan istri ya. Jadi ayo periksa rak bawah kita malam hari ini, ada apa di sana? Tuhan taruh apa sih? Tuhan taruh kata maaf yang harus kita ambil, harus kita pikul, atau tanggung jawab lain yang harus kita lakukan. Ya, lanjut. Poin berikutnya. Yang kedua, sebentar. Nah, listen to your wife. Nah, ayatnya salah. Oh, sorry, ayatnya keliru, saudara ya. Ini ayatnya, abaikan saja ayatnya. Ayatnya saya bacakan di Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Livia bacakan ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya?
Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi ini diperkuat kembali dengan khotbah Ko Philip kemarin juga bahwa istri itu sangat berpengaruh, saudara ya. Listen to your wife. Yang selama ini suami-suami di sini yang punya kebiasaan nggak pernah dengarkan istrinya, please deh. Bahkan kemarin Ko Philip ngomong gini, setan pun tahu loh. Setan itu tahu kalau istri itu berpengaruh sekali, ya kan? Jadi suara saya jauh. Ya, ada yang kedengaran suaranya jauh? Bentar, mungkin saya kurang powerful aja, saudara. Nanti saya akan lebih powerful. Kalau Livia suaranya masih kecil, ya, karena ini masih disimpan. Nggak boleh muncul di kamera. Nah, kalau dimunculkan nanti nggak surprise, saudara. Ya, lanjut. Listen to your wife. Jadi dengarkan istri Anda. Istri itu sangat berpengaruh, saudara ya. Bahkan setan pun tahu. Jadi ada yang ngechat Japri, toh. Jadi nggak konsen, toh. Jadi nggak konsen. Kalau sudah muncul nggak konsen. Saudara juga pasti gagal fokus. Nah, terus sampai mana? Saya mau share sesuatu. Jadi ada beberapa waktu lalu kami bercakap-cakap di mobil, saya dan Livia ngobrol-ngobrol. Kita bahas tentang satu kartu, saudara ya, satu kartu. Saya punya satu kartu yang sudah saya bolongi. Saya tidak sebutkan merek bank tertentu. Itu limitnya lumayan, saudara. Limitnya lumayan. Itu seperti kartu sakti yang bisa tarik tunai di ATM, saudara ya. Satu hari itu bisa tarik 15 juta gitu ya. Dan limitnya lumayan. Sudah digitnya 3, saudara. Digitnya 3. Jadi itu yang membantu saya bertahun-tahun dalam berbisnis. Jadi kalau saya kurang dana, kalau saya kurang modal, saya ke ATM BCA ambil gitu ya. Kalau sudah selesai saya kembalikan. Tapi banyak-banyak setelah ambil, waktu mengembalikan tuh nanti ajalah bunganya lu masih bisa dibayar. Selama bisa bayar bunga ya kita bayar bunga. Bukan kita, saya, bukan istri, saya. Jadi waktu pembicaraan ini istri saya bilang gini, itu snare ya. Nah, snare gitu ya. Tulisannya itu SNERI, snare. Atau baca Inggrisnya betul snare apa snare atau snare lah ya. Jadi itu bukan sebuah trap, saudara. Snare itu perangkap. Perangkap. Jadi waktu di mobil kita bahas tentang lo ya toh, Wadi, nggak boleh japri kok. Nggak konsen. Snare, sebuah perangkap. Jadi gini saudara, saya itu mau mendebat istri. Nggak bisa, itu cadangan dana saya. Saya ini nggak punya utang di bank. Jadi kalau butuh apa-apa, saya butuh kartu ini. Gitu ya. Saya butuh untuk tarik tunai secara cepat eh, dalam jumlah besar. Gitu ya. Karena ambilnya cepat, saudara. Cuma cari ATM BCA terdekat. Dan nominalnya lumayan besar. Jadi kalau ada nota jatuh tempo yang besar, itu bisa menolong. Nah, waktu itu Livia langsung ngomong, itu snare. Apa? Senil, saya bilang gitu, senil. Itu tak, siput tak, saya bilang gitu. Bukan, snare. Saya tuh selama 43 tahun hidup nggak pernah dengar bahasa Inggris namanya snare, saudara ya. Dan ternyata itu sebuah perangkap. Nah, perangkap itu beda dengan trap. Bahasa Inggris itu, kalau trap itu kalau saudara kena jebakan trap itu saudara akan langsung terluka, atau saudara langsung mati, atau saudara langsung putus gitu ya, kayak jebakan kaki binatang buas di hutan atau tikus, jepretan tikus itu. Snare ini lebih ke arah kayak jala ikan, saudara ya, jala ikan. Waktu istri saya bilang ini perangkap, kayak saya itu mau mencoba mendebat di mobil itu. Ini wanita ini nggak ngerti. Kalau pria-pria lagi susah, itu butuh dana segar gitu ya. Tapi begitu saya mau mendebat, kayak Roh Kudus itu langsung masuk ke telinga saya.
listen to your wife. Dengarkan istrimu. Saya langsung Roh Kudus kasih gambaran sebuah perangkap ikan, ya kan? Saudara bayangkan perangkap ikan yang ditebarkan, jala ikan yang di laut itu, seorang nelayan tebarkan jala. Ikan-ikan itu masuk ke dalam sana, saudara. Dia tidak melihat bahaya. Mereka tidak melihat bahaya. Karena teman-temannya yang lain pada masuk, dia ikut juga masuk. Dia merasa ini sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, selayaknya karena kumpulan saya ke sana, ya kan? Dia nggak melihat bahaya, nggak melihat ini sesuatu yang mematikan, semuanya ke sana kok. Sama, saya juga merasa orang lain juga pakai ini, orang lain juga boleh kok pakai kartu-kartu gini, legal kok selama kita bisa bayar bunga, bayar tepat waktu gitu ya. Tapi Roh Kudus langsung jelas ngomong, ini perangkap seperti ikan. Ruang gerakmu makin lama akan makin sempit, ya kan? Jadi saya membayangkan ikan itu berbondong-bondong masuk ke dalam jaring, menyangka kalau semua ke sana juga aman berarti, ya kan? Bahkan kadang-kadang saya merasa ini sebagai jawaban doa loh, saudara, hati-hati. Ya, kadang kita melihat ini, oh ini jawaban doa Tuhan ini, ya kan? Pertolongan gitu ya. Tapi bukan. Kita nggak bisa lihat ini di mata jasmani kita, saudara ya. Sama seperti ikan itu berbondong-bondong masuk jaring, nggak langsung mati karena jaringnya masih di dalam laut, belum diangkat, saudara-saudara ya. Ikan itu masih hidup semua, hanya apa? Ruang geraknya makin sempit, ya kan? Kok makin sempit ya? Banyak teman-teman juga makin sempit, semuanya nggak bisa gerak, ya kan? Karena jalannya mulai perlahan-lahan ditarik, diangkat. Baru tiba waktunya keluarga kita binasa, nggak bisa bergerak lagi, ya kan? Terhimpit bunga, ya kan? Hidup itu gaji kita, income kita itu cuman kadang-kadang, sorry dikata loh ya saudara ya, saya pernah loh saudara, cuman buat bayar bunga saja, minta maaf. Kami pernah melalui tahun-tahun demikian. Tahun-tahun di mana pendapatan kami itu cuman habis kena bunga. Jadi pokoknya nggak kepotong sama sekali. Ya, itu snare, hati-hati. Jadi sometimes mungkin kita merasa ini pertolongan Tuhan, tapi be careful. Kalau istri saudara sudah kasih peringatan, ayo dengar-dengaran, listen to your wife. Apalagi saudara punya istri yang berdoa. Nah, hati-hati saudara ya. Jadi di poin ini bukan menghibur istri-istri, tapi menjadi beban sebetulnya buat para istri karena apa? Untuk saudara didengarkan, saudara wajib dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, untuk sebagai istri yang didengarkan suami berarti saudara harus dengar suara Tuhan presisi. Amin. Ya, jadi ayo jadilah istri-istri juga yang berdampak. Bahkan setan pun tahu. Dia ngomong sama Hawa untuk pengaruhi si Adam, ya kan? Jadi poin istri itu jadi istri yang dapat dipercaya sama suaminya. Kayak tadi, ayat Amsal 31. Istri yang dapat dipercaya suaminya. Hatinya tidak ada apa? Kejahatan ya. Tidak berbuat jahat kepada suaminya sama sekali. Amin, saudara. Ya. Jadi, ayo dengarkan istri-istri. Tadi pagi saya berdoa. Saudara boleh setuju, boleh enggak sih. Tapi saya dapatkan caption bagus. Ratukan dia, ratukan dia. Amin, saudara. Suami-suami setuju? Ratukan dia, maka engkau akan dijadikan raja. Ya, ini kata-katanya kok rasanya nggak seberapa keren ya. Tapi dalam pernikahan saya mempraktekkan. Saya sorry, bukan ini di luar Tuhan, saudara ya. Saya sangat memuliakan istri saya. Jadi ini di luar Tuhan, saudara ya. Saya sangat memuliakan istri saya. Saya meratukan dia loh, saudara. Serius nih. Sebentar lagi ratunya akan tampil di poin keempat. Maka apa yang kau inginkan pasti diizinkan. Oh ya, 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 ya. Jadi kalau punya proposal, ratukan dia. Engkau akan dijadikan raja. Ya. Jadi di poin ini, ayo kita mau sepakat, kita mau sadari bahwa berkat Tuhan itu ada waktu kita sepakat, ya. Kebajikan, kemurahan itu mengikuti kita senantiasa. Jadi mulai malam hari ini,
Bu Philip juga sudah tegur kemarin. Yuk, dengarkan istri kita masing-masing. Istri-istri, please, jadilah istri yang suka berdoa, istri yang suka baca firman, istri yang suka memuji Tuhan. Jadi berpengaruh kuat pada keluarga, pada suami saudara. Amin, saudara. Ya, lanjut. Poin berikutnya. Ini saya kemarin minta minion yang gaya lain, ternyata Warren nggak punya. Dia cuma punya yang ini, saudara ya. Lain waktu tak suruh ganti-ganti yang macam-macam. Nah, cerai dengan dosa, saudara ya. Jadi saya nggak mengajarkan kata cerai kepada istri, kepada suami. Itu kemarin sudah ditegur juga sama Ko Philip. Nggak boleh sedikit-sedikit lidah ini ngomong kata cerai, ya. Kami berdua sepakat sebelum menikah untuk mencoret kata cerai dalam kamus keluarga kami. Jadi 16 tahun ini belum pernah ada kata ini keluar, saudara. Kami bukan bermegah, tapi kami berkomitmen, saudara. Jadi ini harus menjadi komitmen bersama. Cerai dengan dosa, bukan cerai dengan pasangan. Amin, saudara. Ya. Mazmur 37 ayat 3. Ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, nanti selanjutnya kita sambung, saudara ya. Berdiam di negeri, ya. Berlaku setia. Kenapa kok saya tulis cerai dengan dosa, saudara ya? Betul-betul berpisah, saudara. Betul-betul diputuskan dosa itu. Ini yang membuat keluarga kita itu bahasa Jawanya itu nggak mentas-mentas. Apa? Mentas-mentas itu terjemahannya apa ya? Nggak keluar-keluar dari kesusahan-kesusahan yang bertubi-tubi. Ya. Tidak keluar-keluar dari kesusahan-kesusahan yang bertubi-tubi. Kesusahan-kesusahan apa? Kesusahan-kesusahan yang tidak perlu. Kesusahan-kesusahan yang tidak seharusnya, saudara. Ya, saya catat di sini kesusahan apa yang ini apa? Kenapa ada hitam di sini? Oh, Madi ini, sorry. Kesusahan apa yang perlu, saudara? Kesusahan yang perlu tadi pagi saya catat itu bayar uang buku, bayar uang daftar ulang. Nah, itu kesusahan-kesusahan, mah. Itu memang kesusahan, saudara ya. Jujur saya akui, saya susah. Tapi itu kesusahan yang perlu, ya kan? Bukan kesusahan-kesusahan yang nggak perlu, yang nggak seharusnya. Itu yang seharusnya kalau saudara bayar uang gedung, saudara bayar daftar ulang anak saudara, ya kan? Tapi banyak kesusahan yang nggak perlu, saudara. Ya, ada pedang, ada kelaparan, ada penyakit sampar yang seakan-akan nggak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Pernah nggak? Bertubi-tubi, ya. Sampai banyak ditulis, saudara, nanti kalau mau baca nanti malam atau besok pagi kalau saudara ada waktu, banyak ditulis di kitab Nabi Yeremia itu bertubi-tubi, pedang, kelaparan, penyakit sampar, itu terus muncul, saudara. Nggak habis-habis. Kena bangsa Israel. Saudara harus cukup peka, ya. Jadi malam hari ini saya sepakati bersama. Kalau kita merasakan hal demikian ada di rumah tangga kita, di keluarga kita, itu terus-menerus menjadi satu lingkaran yang muncul. Saudara, carilah next U-turn. Kenapa saya tulis next U-turn itu gini, kita seolah-olah kita sudah berada di satu jalan yang salah. Saudara, apa yang saudara lakukan kalau saudara lagi bepergian ya, setir mobil ke satu destinasi, terus saudara salah arah ternyata. GPS saudara pasti sudah ngomong, take a U-turn, ngomong gitu terus ya. Jadi saudara disuruh cari putar balik terdekat secepatnya. Karena apa? Semakin saudara gas, semakin saudara jauh dari Tuhan. Semakin saudara
menuju kepada kebinasaan, menuju kepada dosa, ya. Jadi kalau sudah salah jalan, ayo putar balik. Ko Philip ajarkan putar balik itu bicara tentang pertobatan, ya. Paling enggak saudara putar balik dulu. Mungkin saudara masih jauh dari berkat. Mungkin saudara masih jauh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara bahkan belum melihat kebaikan Tuhan karena saudara baru aja putar setir, saudara ya. Baru aja putar balik, tapi arah jalan saudara sudah betul sekarang. Saudara tidak lagi menuju kebinasaan. Amin. Segera cari putar balik. Ya, benarkan dulu arah hati kita ke jalan yang benar. Meskipun berkat itu masih jauh. Berkat masih jauh. Ya, tapi arah saudara sudah betul. Sorry, wait a minute. Nah, sorry, sekarang suaranya sudah kembali. Nah, ayo putar balik, cari U-turn terdekat, ya. Karena apa? Energi kita akan habis. Energi keluarga ini akan habis kelelahan. Kalau kita ketemu terus dengan pedang, ya kan? Apa maksudnya pedang? Pedang itu bicara peperangan, saudara ya. Bicara peperangan itu berarti konflik dengan pasangan, dengan anak, bahkan dengan mertua, orang tua itu pedang, ya. Kelaparan, bicara kekurangan, kemiskinan, kok terus kurang, utang tidak selesai-selesai, bahkan nambah, saudara ya, bahkan nambah. Itu kelaparan. Penyakit sampar, adiknya sembuh, kokonya sumer. Kokonya sembuh, maminya batuk. Maminya sembuh, papanya migrain. Terus diputar terus. Diputar terus sama iblis. Cari sesuatu, saudara. Mulai introspeksi keluarga saudara, ya. Kalau itu datang bertubi-tubi, energi keluarga saudara akan habis, ya kan? Dan ini catatan. Ini pesan sponsor. Kalau saudara kelelahan, energi saudara sudah habis, biasanya sih ya, ini biasanya. Bukan nyindir saudara ya, saudara nggak ber-CG. Benar nggak ya? Saudara left group CG, saudara nggak beribadah. Kadang-kadang kami para pemimpin di sini juga bingung. Korelasinya itu apa gitu ya. Saudara itu apa ada masalah dengan member CG yang lain? Yang enggak. Kadang-kadang itu kita cari-cari, nggak ketemu saudara. Oh ya, saudara mungkin kelelahan. Jadi merasa, wis gak ciki-cikian wis, capek. Ini loh nggak selesai-selesai gitu ya. Padahal jawabannya sebetulnya kemungkinan besar ada JG, saudara ya. Waktu saudara seiman mendoakan, memberikan pewahyuan-pewahyuan, ya kan? Pemimpin saudara mendoakan, ada nubuatan baru, itu membuat api saudara nyala kembali, ya. Saya catat di sini juga. Roh Kudus yang ada di dalam kita jangan diajak melihat pornografi. Nah, ini keras sekali malam hari ini, saudara ya. Saya minta izin ngomong agak keras. Roh Kudus yang ada di dalam kita jangan diajak melihat pornografi. Kenapa kok saya harus ngomong ini? Hal-hal ini memancing kita untuk jatuh, ya kan? Mazmur tadi 37 ayat 3, diamlah di negeri, berlakulah setia. Itu bicara diam di hadirat Tuhan. Sifatnya itu aktif. Mencari dan haus akan perkara Tuhan, perkara ilahi, ya kan? Harus terus dibaharui, harus terus bertumbuh, sehingga dosa itu tidak lagi memikat kita, ya kan? Dosa tidak lagi memikat kita. Nah, kenapa kok tadi saya singgung tentang pornografi, saudara ya? Saya harus minta izin, saudara. Gini, saudara. Buat para istri-istri,
Kalau saudara mendapati tahun-tahun pernikahan saudara itu berputar-putar di padang gurun, berputar-putar dengan kesusahan-kesusahan yang nggak perlu, saya ajarkan gini, beranikan saudara bertanya kepada pasangan saudara, pada suami saudara. Ini direkam ya, nggak apa-apa, Miss. Sorry, Pak. Atau kalau saudara panggilnya apa? Sorry, sayang gitu ya mungkin ya. Atau sorry, Pak. Atau sorry, Ko. Apa kamu ada simpen dosa, tak? Saya ulangi ya. Koko ada simpen dosa, tak? Apa ada simpen dosa enggak? Kok aku sebagai istri ini merasa eh, kita ini berputar-putar keluarganya. Apa mungkin ada dosa yang masih kita simpan? Ini bukan melulu buat suami loh saudara, tapi bisa juga istri juga mungkin ada, tapi banyak-banyak itu ini saudara, suami ya, yang membuat eh, Tuhan itu tidak maksimal di keluarga saudara, tidak maksimal di keluarga kita semua itu karena apa? Kita simpan dosa dan istri itu minta maaf, sungkan mau nanya, ya kan? Apalagi yang betul-betul ketahuan, loh ini apa ini? Ini apa ini? Ini file apa ini? Loh di handphonenya kok ini isinya ini semua? Loh. Galerinya ini loh. Loh. Ini Facebooknya isinya kok ini? Loh, yang di-follow ini loh, lihat entah. Loh kok kamu ini follow siapa ini? Oh, pernah periksa enggak saudara? Belum ya? Saya itu kadang-kadang meriksai CGL saya loh. Stalking namanya. Maaf saudara, maaf. Ya, jadi ayo periksa dong siapa yang di-follow sama suami saudara gitu loh. Siapa yang di DM? Kamu nulis apa ini kok? Kamu ngetik-ngetik gini enggak bener loh kok. Tuhan enggak seneng. Amin saudara. Ayo cari yuk. Jangan malas mengerjakannya. Jangan gara-gara saudara sungkan. Gara-gara saudara enggak mau debat. Nanti rame kok bun. Nanti rame Jelif. Tambah repot. Gini habis pusing. Ya, jangan saudara. Ini fondasi. Tuhan nggak bisa bekerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara duduk di kemah yang salah, kayak Bu Philip bilang. Saudara harus pastikan posisi keluarga kita itu semua duduk di kemahnya Tuhan. Amin. Bukan di kemahnya iblis. Ayo, mulai. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kasih tanya-tanya saudara ya. Tambah bikin tukaran nanti saudara ya. Apa sih kamu tuh? Terus tak bilang nggak ada. Periksain KB, nggak ada. Gitu ya. Nah, nggak usah saudara ya. Kalau memang saling percaya ya. Ini cuma dibuat barometer masing-masing keluarga ya. Yakobus 5 ayat 16, saling mengaku dosa dan saling mendoakan, ya kan? Ayo saling mengaku dosa, saling mendoakan yuk suami istri ya, supaya kamu sembuh. Ya ayatnya Yakobus 5 ayat 16 tadi ya tadi depan. Ya, jadi ini 3 poin yang saya bawakan tentang hubungan. Kita mau dengarkan 2 poin berikutnya dari TL baru kita. Baru rambutnya. Silakan. Oh, sebentar, saya tampilkan dulu slide-nya. Saudara, ini ada pertukaran poin, jadi harusnya ini, tapi Livia akan bawakan ini dulu, ya. Halo semuanya. Saya lanjut ke poin berikutnya. Poin yang ini saya lebih banyak bicara tentang parenting, sikap kita dengan anak-anak, apa yang harus kita perhatikan. Nah, poin ini bicaranya kita kasih Kita kasih poin duet yuk. Ini dari saya ambil ayatnya itu dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 8 Ayat 1 1 sampai 5. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah
Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Oke, nggak apa-apa. Nanti saudara boleh baca. Masih kurang keras. Ya, nanti saudara boleh baca ayatnya itu di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Nah, 1 Samuel 8 ini bicara tentang anak-anak Samuel. Jadi zaman dulu tuh kan sebelum ada raja zaman hakim-hakim. Nah, waktu itu Samuel yang jadi hakim. Setelah Samuel tua, dia angkat anaknya. Nah, tapi orang Israel ini bilang anak-anaknya ini tidak hidup seperti Samuel. Nah, poin duet you ini saya mau kita sama-sama belajar duet you itu duet dalam hal apa. Nah, poin pertama, duet you itu kita mau bicara tentang poin kita suami istri itu sama-sama membawa anak-anak, mengajarkan anak-anak mengenalkan Tuhan. Mengenalkan Tuhan kepada anak-anak. Nah, kita tahu Samuel itu nabi yang besar. Bahkan dia yang mengurapi raja Israel. Tapi poin ini saya mau bicara gini, yang pertama, imannya kita, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak menjamin, saudara. Anak kita itu juga punya hubungan yang sama, seperti hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Samuel ini punya hubungan yang sangat bagus dengan Tuhan, nabi Tuhan yang besar, tapi hidupnya benar. Kalau saudara baca cerita berikutnya itu nanti ada cerita bahwa Samuel itu bahkan menantang orang Israel, ada nggak sesuatu yang diambil dari mereka. Jadi Samuel itu benar-benar hidup, boleh dibilang hidupnya tuh lurus, saudara, kenceng ya. Jadi dia nggak mengejar laba, nggak seperti anaknya. Nah, jadi poin ini bicara bahwa jangan kira kalau kita ini punya hubungan yang baik, otomatis anak kita itu juga sama. Enggak, saudara. Anak Samuel ini tidak hidup seperti Samuel. Nah, jadi itu poin kita sebagai orang tua untuk kenalkan Tuhan. Anak-anak ini harus tahu Tuhan. Kita ini habiskan banyak uang, saudara. Kita ini mikirkan masa depan anak kita. Kita pikirkan untuk sekolahnya, nanti dia mau sekolah apa, kita leskan ini, kita leskan itu. Kita itu ambil banyak effort untuk supaya anak-anak kita ini ke depannya itu hidupnya lebih baik. Kita pingin dia punya masa depan yang baik, pekerjaan yang baik, kita persiapkan semuanya. Tapi poin ini jangan dilupakan, saudara. Jadi poin ini bahkan lebih penting kalau menurut saya, saudara, dibanding kita, bukan tidak penting, kita memang harus nyiapno untuk anak-anak kita sekolahnya. Tapi poin yang ini, kenalkan Tuhan. Biar itu Tuhan jadi Tuhan anak-anak kita. Allah perjanjian Allah kita juga jadi Allah buat anak-anak kita. Gitu. Nah, jadi masalah keselamatan itu urusan pribadi, tapi tugas kita sebagai orang tua yaitu kita harus kasih tahu anak-anak kita tentang Allah. Nah, kita nggak bisa serahkan ini sepenuhnya ke gereja, ya wes cukup sekolah minggu, nggak cukup, saudara. Sekolah minggu cuma seminggu sekali. Tapi kita ini setiap hari dengan anak-anak. Setiap hari kita kumpul dengan anak-anak. Setiap hari kita harus tanamkan nilai-nilai buat anak-anak ini. Jadi jangan kita itu gini, saudara. Kita sibuk dengan pelayanan kita. Kita sibuk seperti raja-raja Israel itu, raja-raja Yehuda, mereka sibuk perang, masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing, tapi nggak perhatikan anaknya, saudara. Anak itu ya tumbuh begitulah. Gampang, saudara. Anak itu gampang besar. Kita kasih makan dia besar, saudara. Tapi untuk kenalkan Tuhan ke anak-anak itu nggak gampang, saudara. Apalagi saya sendiri punya anak yang sudah mulai remaja. Lebih dini lebih baik, lebih remaja boleh saya bilang saya kurang ya dulu di area ini, saya pikir masih kecil dan ternyata salah, saudara. Semakin besar lebih banyak argumen lah, dia lebih banyak tanya, akalnya mulai bertanya, akalnya mulai mikir, kok bisa ya, kok bisa, seperti itu, saudara. Jadi jangan lupa kita harus bayar harganya untuk ini. Tanamkan nilai-nilai rohani dalam hidup anak kita, value-value rohani apa yang kita mau kasihkan ke anak kita gitu. Jadi jangan manjakan anak kita, jangan biarkan anak kita, saudara. Itu yang poin yang pertama. Jadi duet sama-sama mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Terus poin yang kedua, duet yuk dalam hal apa? Kita baca di Amsal 29 ayat 17. Oke, saya bacakan ya. Didiklah anakmu, maka
ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, saudara, selain kita tuh perlu kenalkan Tuhan kepada anak-anak, kita ini perlu didik anak kita, saudara. Jadi, didik itu bicara tentang apa? Didik itu bicara tentang karakter anak, saudara. Jadi, kita tuh nggak bisa misalkan lihat anak kita berbuat salah, terus kita diem aja, wis biarin lah, aku males eker. Kalau anak sudah besar, kalau dia berbuat salah, kita tegur itu, dia pasti ada excuse, saudara. Dia pasti, ini gini, selalu ada alasannya. Tapi kita tuh nggak bisa jadi orang tua yang kalau anaknya beralasan, terus kita nggak mau ribut. Kita bukan nggak mau ribut ya, kita nggak mau ada konflik, itu nggak mungkin, saudara. Pasti ada. Jadi, kalau sampai semua menyerah dengan anak-anaknya, orang tua itu yang tidak boleh menyerah dengan anaknya. Orang tua nggak boleh menyerah sampai kapanpun itu anak, kita nggak mungkin biarkan dia tuh binasa, saudara. Nggak mungkin biarkan dia itu jadi nggak karuan gitu, saudara. Jadi seperti Daud nggak negur anaknya waktu salah. Yang anaknya melakukan pembunuhan, ada saudaranya memperkosa saudaranya. Nah, itu kan menurut saya kesalahan yang fatal ya. Maksudnya yang dilakukan itu sudah di luar kewajaran gitu, saudara. Jadi jangan lupa kita itu juga harus didik anak kita gitu, tanamkan nilai-nilai, value-value dalam hidup mereka. Jadi kalau anak salah itu sepakat suami istri gitu loh, saudara. Jadi jangan misalkan ya ayahnya negur, terus kita ini sebagai mama langsung cut gitu, saudara. Karena anak itu nanti akan tidak hormat dengan ayahnya. Nah, mendidik itu juga kita bicara dengan kita menyediakan waktu buat anak. Menyediakan waktu ngobrol. Kita ini waktu saudara berikan waktu saudara buat anak-anak itu, kita tuh bajak hati mereka. Kenapa? Waktu kalau tanah hatinya tuh nggak dibajak, nggak gembur, itu nggak bisa ditanami. Kalau tanahnya keras mau ditanami apa? Nggak akan tumbuh. Tapi kalau kita itu sediakan waktu buat mereka, kita bajak hati mereka, waktu kita tanamkan benih itu nanti bisa tumbuh. Kalau kita nggak pernah tanam benih, apalagi nggak pernah bajak, ada yang akan kita lihat hasilnya, nggak ada buahnya, nggak akan jadi tanaman kalau nggak ada benih yang ditanam juga gitu loh. Kalau kita nggak tanam benih, saudara, nanti Google yang tanam benih itu, saudara. Mereka akan tanya di Google gitu loh, saudara. Sudah besar, akan ditanami oleh orang lain gitu loh. Jadi lebih baik itu ditanami ambek kita, hati mereka gitu loh, saudara. Jadi kita tuh, kenapa firman Tuhan ini saya ambil? Karena firman Tuhan bilang, didik anakmu supaya dia kasih ketentraman kepadamu, datangkan sukacita. Kalau kita dari kecil nggak pernah didik, nggak pernah memperhatikan karakter anak kita, waktu dia nanti sudah tua, waktu kita pun sudah tua, waktu dia mulai gede, itu sulit, saudara. Kita bayangkan ya, kalau misalkan anak waktu di usia kita senja, terus anak-anak kita ini tidak jadi, kita nggak mungkin ada ketentraman. Bagaimana kita bisa tentram lihat anak kita seperti itu gitu loh. Nah, kenapa firman Tuhan itu bilang didik anak kita supaya kenapa waktu kita tua kita lihat anak-anak kita ini jadi orang, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hati kita tuh bisa tentram, kita bisa sukacita, ada sukacita. Tapi kalau enggak, ya enggak ada ketentraman, ya enggak ada sukacita. Meskipun saya enggak bicara bahwa sukacita sepenuhnya kita tuh ada dalam Tuhan, tapi ini waktu kita melihat keluarga kita. Oke, duet you yang berikutnya tuh bicara tentang teladan, saudara. Jadi orang tua. Jadi anak itu kan memang peniru yang ulung, saudara. Dia tuh lihat apa, langsung ditiru. Nah, kalau saudara perhatikan sebenarnya, untuk lebih gampang peniru yang mana anak itu, yang buruk atau yang baik? Kalau saya bilang, saudara, kecenderungannya kita, manusia itu jahat, hatinya memang jahat, kecuali hati kita sudah disucikan, kita terima Tuhan. Jadi, lebih gampang buat anak itu meniru sesuatu yang tidak baik, saudara. Saya kasih contoh ya, saudara ya. Gini, pernah sekali ya, Buncuan ini ngentuti Warren, di depannya Warren. Jadi pas misalkan Warren itu duduk terus gitu ya. Nah, terus saudara, dia tuh ingat tuh saudara, begitu satu hari papanya duduk, dia ngentut di depan papanya. Nah, saudara, lebih gampang saudara, lebih cepat dia meniru sesuatu yang buruk. Tapi saudara, kalau meniru yang baik, sekarang gini contoh saudara, misalkan saudara setiap hari nyapu ya, saudara bersihkan rumah, apa anak-anak saudara langsung mau nyapu? Enggak, tahu saudara. Kita harus teriak, harus disiplinkan mereka. Enggak gampang meniru sesuatu yang baik.
Nah, jadi perlu kita itu kasih teladan, bahkan dalam hidupnya Samuel pun loh. Anak-anak itu apa nggak lihat papanya itu orang yang hebat ya, nabi yang hebat, hidupnya kenceng, tapi nggak otomatis anak itu ikut, saudara. Nah, meskipun hal itu nggak gampang, saudara, itu nanti itu hubungannya tadi dengan makanya kita harus mendidik, tapi sebagai orang tua kita ini harus kasih teladan, saudara. Tetap kasih contoh sama mereka. Soalnya suka nggak suka, mereka tuh tetap lihat, saudara. Mereka akan ingat apa yang kita ajarkan, apa yang mereka lihat dalam hidup kita, gitu, saudara. Meskipun untuk mereka langsung lakukan itu tidak mudah, gitu loh. Nah, terus orang tua itu harus jelas, saudara, hitam putih, nggak bisa abu-abu, saudara. Jadi kalau saya bilang iya, tidak, gitu, saudara. Nggak bisa kita di tengah-tengah, karena kalau anak-anak itu lihat area yang abu-abu, dia akan menerka, gitu, saudara. Jadi memang harus jelas, gitu loh. Segala sesuatunya harus jelas. Kita pun harus jadi teladan. Soalnya kenapa? Kalau kita menuntut mereka melakukan sesuatu, mereka akan lihat apa kita lakukan atau tidak. Contoh ya, saudara ya. Kami mewajibkan Hagen harus saat teduh sekarang. Jadi, kalau saya tidak saat teduh, kalau saya pagi dia tidak pernah lihat, dia tidak akan mau, tuh, saudara. Kalau orang tuanya tidak melakukan, tidak mungkin anak itu mau melakukan, saudara. Dia pasti bilang, setiap yang kami minta dia lakukan, kami lakukan dulu, gitu loh. Jadi dia nggak punya excuse. Mami papi lakukan, kamu juga lakukan, gitu, saudara. Meskipun boleh dikata itu dengan sedikit saya paksa, saya memaksa, saudara. Jadi saya mau menjadikan itu sebagai gaya hidupnya dulu, gitu, saudara. Termasuk setiap pekerjaan rumah tangga itu pun kami lakukan supaya apa? Dia juga lakukan, dia lihat. Seperti itu. Jadi kita pun perlu jadi teladan kalau kita minta anak kita melakukan sesuatu, lakukan dulu. Oke ya, itu yang duet yuk yang ketiga. Oke, 1, 2. Nah, duet yuk yang keempat ini saya mau bicara tentang kita mulai libatkan keluarga kita sama-sama melayani, saudara. Termasuk siapa? Termasuk anak-anak kita juga. Termasuk siapa? Pasangan kita. Nah, bicara tentang kita sama-sama mengajak ini, saudara, kita perlu lihat spion, saudara. Termasuk kita lihat, termasuk juga dengan anak-anak kita. Jadi, kalau saudara pelayanan sendirian, saudara, saudara bisa lari sekencang-kencangnya. Tapi kalau saudara ada keluarga, saudara perlu lihat spion, saudara. Kenapa perlu lihat? Saudara kalau larinya terlalu kencang sampai kita ngegas terus, tapi kita nggak pernah rem, yang di belakang kita tuh sekocar-kacir. Kita perlu sekali rem, lihat spion. Apa di belakang kita ini ketinggalan jauh enggak? Apa anak-anak kita ini tertinggal atau enggak, gitu, saudara. Jadi jangan pertama itu kita, bagi saya gitu, saudara, pelayanan keluar ke orang itu memang penting, tapi yang di dalam rumah ini loh, saudara, yang dalam rumah ini poin penting itu circle pertama kita. Jadi perhatikan suami kita, perhatikan istri kita, perhatikan anak-anak kita. Kita perlu gas dan rem. Saudara kalau di luar lebih banyak, saudara nggak sempat ngurusi yang di dalam. Anak-anak kita, saudara yang bisa tahu kapan saudara ngegas, sampai kapan saudara ngerem. Kalau saudara nggak pernah ngegas juga, berarti saudara juga nggak jalan, diam di tempat terus, gitu loh. Kita juga nggak bisa diam di tempat, gitu loh. Kita harus jalan. Tapi sambil jalan harus lihat spion, yang di belakang ini juga harus dibawa. Seperti itu. Nah, saya kasih ayatnya ini, 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ayat 27. Kita baca ini ada. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini bicara tentang waktu kita melayani, saudara. Paulus itu bilang, dia tuh melatih semua tubuhnya. Melatih itu artinya apa? Jadi, waktu dia memberitakan Injil, dia tuh melatih tubuhnya, dia juga melakukan, saudara. Apa yang diajarkan dia lakukan. Supaya kenapa? Jangan waktu dia beritakan Injil kepada orang lain diselamatkan, dia sendiri ditolak sama Tuhan. Tapi hari ini cuma bicara ayat ini buat kita, saudara. Kita juga melatih tubuh kita menguasai seluruhnya, supaya setelah kita memberitakan Injil buat orang lain diselamatkan, jangan kita sendiri ditolak oleh siapa? Ditolak oleh anak-anak kita, ditolak oleh istri kita, oleh pasangan kita, saudara, suami kita. Kenapa? Kita hanya memperhatikan orang di luar. Kalau saya boleh bilang itu kayak kita, mungkin orang rumah akan lihat kita gini, saudara.
kamu tuh pencitraan, kamu bisa kasih waktu loh buat orang lain. Anak-anak bilang gitu. Tapi papa mama enggak ada waktu loh buat aku. Papa mama lo enggak pernah kasih aku waktu. Kamu cuma ngurusi orang lain. Kita ditolak oleh keluarga kita sendiri, saudara. Jadi perhatikan baik-baik, seimbangkan sendiri apa ya pelayanan kita, seimbangkan semuanya, saudara. Jadi jangan ada yang ketinggalan, masuk anak-anak kita, pasangan kita, gitu, saudara. Oke, poin yang terakhir. Poin yang terakhir ini bicara tentang, ini saya balik, saudara ya, karena nanti yang nutup kan suami saya, jadi makanya saya tuker, yuk setia. Oke, yuk setia. Setia di sini pasti bicara tentang setia dengan pasangan kita. Saya ambil ayatnya di Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Hubungan kita, hubungan Kristus dengan jemaat itu digambarkan seperti hubungan suami istri, saudara. Banyak ayat ini kan sering dipakai untuk menjelaskan waktu kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Kristus, kita tuh jadi suam-suam kuku. Tapi hari ini ayat ini bicara tentang saudara masih punya kasih mula-mula dengan pasangan saudara? Masih ingat waktu pertama saudara mencintai pasangan saudara, ketemu dengan pasangan saudara? Apa yang saudara lakukan? Saudara ingin ketemu dengan dia, saudara ingin ngobrol dengan dia, ingin bangun hubungan lebih dengan dia. Nah, hari ini kita pasangan suami istri, coba kita cek apa kasih kita itu masih ada? Kasih mula-mula waktu kita pertama mengenal pasangan kita itu masih ada enggak? Periksa hubungan kita, apa sekarang hubungan kita dengan suami istri sudah suam-suam kuku, sudah enggak ada apa ya, enggak ada gairah lagi, kita sudah males ngomong sama pasangan kita, ya wis lah pokoknya rumah tangga ini berjalan, ya wis lah yang penting ini enggak buyar. Nah, perhatikan saudara, apa itu apa itu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara. Jadi firman Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Ayat ini tidak bicara tentang hubungan kita sama Tuhan aja, tapi juga termasuk hubungan suami istri kita, saudara. Hubungan kita dengan pasangan kita. Masih ada enggak seperti saudara dulu pertama ketemu dengan dia, waktu saudara pertama kagum sama pasangan kita. Nah, coba kita cek masing-masing dengan pasangan kita. Bagaimana kasih kita dengan pasangan kita. Tapi firman Tuhan itu bagus, saudara. Nah, di Wahyu 2 ayat 5 itu bilang gini, 5a ya, saya baca 5a. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau hari ini kita dengan pasangan itu mulai suam-suam kuku, kasih yang semula itu sudah kayak enggak ada, saudara. Alkitab ajarkan kita, bertobat, lakukan hal yang semula engkau lakukan. Apa yang saudara lakukan dulu? Dulu saudara mungkin ajak pasangan saudara, ayo kita nonton, ayo kita jalan-jalan. Mulai lakukan, saudara. Lakukan hal-hal yang dulu saudara lakukan bersama-sama. Sediakan waktu dengan pasangan saudara berdua. Kembali seperti dulu, saudara. Saya tahu bahwa musim-musim kehidupan itu dari kita dulu berdua, terus punya anak, itu memang banyak yang berubah. Tapi saudara perlu punya waktu pribadi, saudara punya waktu berdua dengan pasangan saudara. Kenapa? Itu untuk membangun kembali hubungan saudara, gitu, saudara. Supaya enggak bosan, supaya enggak jangan sampai betul-betul hilang, kayak suam-suam kuku. Yang jalani rumah tangga ya wis kayak gini aja, gitu loh, saudara. Itu kita sudah jatuh sangat dalam, saudara. Sangat jatuh sudah sangat dalam. Kalau kita biarkan, saudara, itu nanti muncul apa ya, celah-celah kecil, saudara, yang orang lain bisa masuk, gitu loh. Saudara, orang lain bisa masuk, kasihnya pindah, kasihnya semula-mulanya bukan di pasangan kita, tapi ke orang lain, gitu loh. Nah, jadi perhatikan baik-baik, gitu loh. Oke, jadi lakukan, sediakan waktu untuk pasangan Anda berdua. Jadi lakukan hal-hal yang dulu sudah lakukan lagi. Nah, ini berikutnya dilanjutkan suami saya. Ini masih poin yang sama loh, saudara ya. Tapi ini sudah hampir selesai kok. Cukup panjang ya ternyata ya. Betul cuma 5 poin. Saudara masih semangat? Nah, bicara kesetiaan. Tadi yang bukan. Tadi yang sudah suam-suam, sudah apa ya, enggak ada gairah lagi dengan pasangannya. Ini sambungannya, saudara. Ini sambungannya. Saya digerakkan Tuhan untuk memperbaiki area ini. Jadi yang lucu, Roh Kudus ngomong ini waktu saya mandi, saudara ya. Ayo perbaiki penampilan kita yuk sehari-hari.
Jadi apa ya yang membuat area-area mana yang membuat pasangan kita ilfil, tahu ilfil ya, hilang feeling, saudara ya. Ayo perbaiki ya. Jadi yang lucu waktu saya mandi malah Roh Kudus ngajari loh. Ayo berbenah yuk. Ayo yang wangi yuk. Yang rapi, yang keren, saudara ya. Saya rindu kita semua yang masuk CG itu tambah keren. Amin. Ini juga harus diaminkan, saudara ya. Saya melihat beberapa leader-leader, ada CGL, ada coach, saya lihat, makin keren, saudara. Berarti itu sudah bagus. Jadi pasangannya makin cinta, saudara ya. Makin tua, makin keren, makin karakternya makin matang, makin baik ya. Nah, berbenah, wangi, rapi. Kami berdua ini suka promo, saudara. Ya, kalau saudara mau lakukan poin ini, saudara jadi pelaku, bukan mendengar. Saudara boleh jalan-jalan berdua cari promo. Kami berdua ini penyuka promo. Jadi nggak pernah dalam pernikahan kami itu hampir nggak pernah beli barang harga normal, apalagi tulisannya new arrival gitu ya. Itu pasti kita langsung ngibrit lari jauh, nggak berani lihat harganya. Masuk masuk branded yang terkenal sudah new arrival. Waduh, wes ya. Nah, nggak harus mahal, saudara ya. Sebagai contoh, ini contoh langsung di lapangan. Saya beli deodoran itu yang tanggalnya mau expired ya. Jadi harga normal deodoran saya itu 150.000, saudara. Mahal ya, mahal. Saya belinya itu 39.000, tapi tanggalnya sudah mepet. Tapi ya saya pikir-pikir deodoran loh, wong buat ketiak, nah mungkin berbahaya. Nggak apa-apa, potongannya murah sekali, 39.000, beli aja. Merek terkenal, saudara, merek terkenal. Kalau saudara mau tahu mereknya, Marks Spencer, saudara ya. Marks Spencer. Saudara kalau masuk counternya Marks Spencer, tanya mbaknya, Mbak, ada yang promo, yang itu loh, yang tanggalnya sudah mepet. Nah, itu pasti saudara tunjukkan. Saya kemarin juga dapat minyak wangi itu juga 39.000. Jadi tanggalnya sudah mepet. Tapi itu yang bikin kita makin glowing, benar saudara ya. Ayo, saudara harus bertumbuh di area ini juga. Kita semua menuju 40, ada yang menuju 50, saudara ya. Ada yang senior-senior juga. Nah, 4 sehat, 5 glowing. Nah, harus glowing, saudara. Di depan pasangan, kita harus terus glowing, ya. Biar pasangan kita bangga, ya. Pergi salon. Nah, pergi salon tadi jam 1 sampai jam setengah 6, saudara ya. Aduh, pergi ke salon, saudara ya. Tukang cukur, ya kan, ke barber, saudara. Kalau yang cowok-cowok di sini, please, jangan ada yang cukur bawah pohon. Cukurnya di barber, ya. Yang ada promo, yang ada kupon-kupon stempel gitu ya. Saya kalau sekali potong 3 orang, jadi cepat sekali stempelnya, cetok, langsung cepat penuh dapat bonus gitu ya. Jadi ayo kalau di CG saudara jangan sungkan-sungkan nanya sama temennya, kamu potong di mana? Kamu ke salon mana? Kok keren gitu ya? Nah ini keritingnya keren, boleh tanya, keriting di mana gitu ya? Jadi ayo bertumbuh di area ini, setia dengan pasangan, tapi kalau kita tidak mau melakukan sesuatu apapun, kita grewes-grewes gitu ya, sulit saudara, perkara sulit ya. Ayo bertumbuh di area ini, kita mau jadi glowing. Nah poin berikutnya, ini nggak kalah penting, tentang kesetiaan. Gitu. Nggak tahu kenapa kemarin Tuhan juga gerakkan saya di area ini, saya hampir jarang sekali dengar kasus ini. Jadi kasus ada sih, cuma jarang. Tuhan bilang go back. Nah, apa yang di go back? Maksudnya gini, kembali, jangan teruskan. Ini bicara tentang beberapa, nggak tahu ya, saya nggak tahu ada apa enggak, tapi kok 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 Tuhan suruh saya tulis gitu loh. Yang lagi flirting, apa bilangnya flirting ya? Flirting ya, bacanya flirting. Chat-chat mesra dengan orang lain di WA, di DM. Ayo kembali saudara. Tuhan itu bisa mengandu
undo keputusan-keputusan kita yang keliru. Ya, sama kayak kasusnya Raja Amasya, kalau saudara cari Raja Amasya, dengan segala risiko saudara harus go back, undo, ya kan? Saya percaya di usia-usia suami-suami di sini yang sudah 40 sekian, ini usia puncak-puncak kesuksesan, saudara ya. Jadi kesuksesan mulai tampak, ya kan? Makin menarik, ya kan? Jangan tebar-tebar pesona, saudara ya. Ayo kita mau kejar poin keempat ini. Ayo setia sama pasangan. Ya, setialah dengan istri masa mudamu, bukan istri muda, tidak ada. Setialah dengan istri masa mudamu yang menemani kita di waktu susah, ya, yang menemani kita di waktu susah. Livia ini menemani saya di waktu susah bertahun-tahun, ya kan, sampai ada hari ini kami sangat bahagia sih, kata-kata yang sangat simpel, ya. Ada satu caption yang bagus, saudara. Kalau saudara sudah nonton, saudara pasti tahu. I love you in every universe. Ya, jadi cintai pasangan kita, cintai kayak Dr. Strange. Aku mencintaimu in every universe. Kalau ketemu lagi, tetap aku akan memilih kamu. Itu kalau itu cerita reinkarnasi, tidak ada ya. Tapi anyway, sama seperti ini loh, saudara. Mark Zuckerberg yang Facebook punya. Dia malah ngajari gini, cintai orang yang sama terus-menerus. Ya, cintai orang yang sama terus-menerus. Itu resep suksesnya bosnya Facebook. Kalau kita mau ikuti, Tuhan juga bawa kita makin tinggi. Cintai versi. Oh, versi. Ada versi apa? Ada versi apa aja? Ya, jadi semoga DT malam hari ini membawa hikmat yang baru, membawa pewahyuan yang baru buat setiap keluarga, bisa dipraktekkan, saudara. 6 bulan ke depan, saya tahu ini bukan perkara mudah untuk membawa pasangan kita masuk, dimuridkan sama-sama. Ya, bukan perkara mudah, saudara. Seriously. Sampai hari ini, kami sekeluarga, saya, adik-adik saya, mama juga bergumul untuk supaya papa saya juga bisa melayani sama-sama di GMS. Jadi melayani sama-sama, bertumbuh sama-sama, dimuridkan sama-sama. Juga bukan perkara yang mudah. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayo berdoa. Jadi maka dari itu 6 bulan ke depan, para coach, para CGL, please terus bawa setiap nama, ya, bawa setiap nama. Kita mau panggil, kita mau sebutkan, biar Tuhan usik mereka. Nggak bisa tenang gitu loh, saudara ya, diusik sama Roh Kudus itu. Entah lewat mimpi, entah, saya sih tidak berdoa lewat masalah, saudara ya. Tidak berdoa lewat masalah, tapi lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat firman, pasangan-pasangan para member CG boleh sama-sama melangkah bergandengan tangan seperti Abraham dan Sarah mengenapi janji Tuhan. Amin. Sama-sama dimuridkan di CG, sama-sama melayani, bahkan tidak cuma dimuridkan. Kalau jadi murid ya pasti bekerja, melayani. Amin, saudara. Thank you buat waktunya malam hari ini, buat semua yang hadir. Felix mau ambil foto? Kita mau foto-foto sebentar. Nanti tolong Ko Adi tutup dalam doa berkat ya. Siap. Felix, ambil apa foto Felix? Saudara, thank you semua buat malam hari ini. Please dilakukan ya. Jangan semuanya didengarkan, dicatat tapi nggak dilakukan. Kita mau praktekkan, kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Saya minta izin untuk open kamera 1 menit ke depan. Ayo, kita mau supaya mempermudah CGL saudara nanti absensi. Karena belum tentu nanti ada yang namanya kembar, ada yang namanya tidak lengkap. Oke. Ada nama Zoom anaknya belum diganti. Dihitung ya Felix. Yang ada pasangannya silakan langsung mepet. Boleh posisi mesra, boleh. Oke, 1, 2, 3.
Tahan. 1, 2, 3. Ada suara cekrek kamera dah. Bukan? Bukan sih. Bukan. Lagi ya. Kayaknya kurang nih. 1, 2, 3. Satu lagi. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, Ko Adi silakan ditutup dengan doa. Oke, yang pasangan bisa tetap kalau yang ada pasangannya, yang dekat pasangannya bisa tetap gandengan, mau dirangkul boleh, gitu kan? Oke, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat connecting time pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami Kau ingatkan kembali, kami bukan 2, tapi kami 1. Engkau telah persatukan kami dalam pernikahan kudus kami mungkin beberapa waktu yang tahun lalu. Tapi satu hal yang kami ingat, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan saat ini kami juga mulai belajar Tuhan. Kau mau belajar. Bukan hanya mulai, tapi kami mau belajar. Untuk menjadi pasangan-pasangan yang menjadi berkat. Menjadi pasangan-pasangan yang boleh menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Yang nantinya mereka akan tetap tersenyum. Dan mereka bagaikan anak panah yang dilepaskan dari tangan sang pahlawan. Mereka tahu tujuan hidup mereka. Mereka tahu apa yang Tuhan taruh visi di dalam hidup mereka. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang bergandengan. Engkau lihat pasangan-pasangan yang saling merangkul satu dengan yang lain. Tuhan, kami boleh melihat Engkau pun memegang tangan mereka. Kami melihat Engkau boleh merangkul mereka. Dan biarlah kasih-Mu ada di tengah-tengah mereka. Dan saat ini, biarlah berkat Allah, Bapa, yang menyatukan Engkau, terus kalian bawa di dalam kehidupan pernikahan kalian. Mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you semua. Sampai Thank ketemu you di sesi semuanya. berikutnya ya. Thank you semuanya. Bye-bye. God Semua. bless. semuanya. Bye-bye. Terima kasih. God bless.